Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Dia. Apapun kondisi kita saat ini, mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau serahkan segenap kehidupan kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih ya Bapa, kalau sampai saat ini Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Kami ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan, dan setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Datanglah di tempat ini Tuhan, terutama dalam setiap hati kami Bapa, Engkau ada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam perjalanan. Mari Bapa, kiranya Engkau hentar mereka sampai di tempat ini Bapa, dan kami bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami menyerahkan setiap jemaat kami yang hadir pada saat ini. Engkau bekerja atas hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kerinduan hati kita. Kita selalu rindu bahwa Tuhan ada dalam hati kita, ada di tengah-tengah kita.
pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. katakan nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan nama-Nya. Kita mau serahkan segala beban kehidupan yang ada di dalam karena yang berat kehidupan karena Dia yang mengerti tentang Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Inilah hati kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami membesarkan Engkau karena Engkau lah yang pada dan di atas segala-galanya. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami rindu mendengar suara-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu dan persiapan-persiapannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Baru saja minggu kemarin kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Momen kemerdekaan adalah momen di mana kita bisa memeriksa diri kita sendiri. Apakah saya sudah benar-benar merdeka? Sebagai warga negara Indonesia, mungkin kita sudah merdeka secara politis. Tetapi itu baru salah satu dari sekian banyak penjajahan yang bisa kita alami di dalam hidup ini. Ada penjajahan secara fisik yang kelihatan, tetapi juga ada penjajahan secara rohani yang tidak terlihat. Nah, kalau saudara dan saya ditanya, kita tuh mau merdeka dalam hal apa? Kalau saya tanya pada saudara, mungkin jawaban saudara macam-macam.
Saya mungkin kalau saya punya banyak utang, saya akan ngomong, saya pengen merdeka dari hutang-hutang saya. Yang lain, yang merasa dirinya sakit-sakitan terus, dia akan menjawab, saya pengen merdeka, bebas dari semua sakit penyakit saya. Apalagi sekarang masanya virus corona. Pasti semua saudara akan menjawab, saya pengen terbebas, saya pengen merdeka dari virus corona, supaya saya tidak sampai terkena. Bahkan ada yang terkena dampaknya saja sudah gulung koming, ya. Karena gara-gara corona, ekonomi rumah tangganya kacau balau, dia nggak bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Ada yang di PHK, ada yang kehilangan, ya banyak hal. Saudara, pertanyaannya, siapa yang bisa memerdekakan kita sehingga kita benar-benar merdeka? Apakah kita sanggup memerdekakan diri kita sendiri? Ternyata enggak, saudara. Ketika kita terlilit hutang, mungkin kita bisa berupaya, mungkin kita bekerja keras, tetapi ketika situasi tidak memungkinkan, seperti saat ini, kita tetap terlilit hutang. Yang sakit tetap sakit, bahkan mungkin bisa lebih parah. Saudara, itu sebabnya pertanyaannya, siapa yang bisa benar-benar memerdekakan kita secara sempurna? Para pahlawan bangsa, mereka berjuang mencucurkan darah, mencucurkan nyawa, berjuang demi kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan secara politis bisa diperjuangkan oleh para pahlawan. Tetapi bagaimana dengan kemerdekaan secara rohani? Nah, itu satu tanda tanya. Tetapi firman Tuhan memberikan jawaban. Kita baca bersama Galatia 5 ayat yang pertama. Kita akan baca. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Merdeka untuk Memerdekakan. Kita baca bersama Galatia 5 ayat yang pertama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Siapa yang memerdekakan kita? Di sini dengan jelas, ya, tulisan yang kuning mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan orang Kristen itu didapat bukan karena perjuangan kita sendiri atau perjuangan orang lain, tetapi itu karena karya Kristus. Sebab itu, jangan ada satupun di antara kita yang sombong, yang mengatakan semua ini karena aku. No, saudara, tidak ada satu orang pun yang sanggup membebaskan dirinya dari ikatan dosa dengan kemampuannya sendiri. Seberapapun baiknya dia, seberapapun alimnya kelakuannya, tidak akan mampu, karena dosa itu sudah masuk ke dalam tulang sumsum kita, ke dalam DNA kita, bersatu dengan jiwa dan raga kita. Sejak manusia lahir, dia sudah ada potensi dosa itu, kecenderungan untuk berbuat dosa. Ketika manusia yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, sejak saat itulah dosa itu masuk ke dalam hidup manusia dan keturunannya. Nah, itu sebabnya status kita itu sudah sama. Semua orang yang dilahirkan dari rahim wanita, statusnya sama, yaitu orang berdosa. Namun, ketika Yesus mau datang ke dunia, ketika dia rela menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, saat itulah dosa-dosa kita itu sudah ditanggung di atas pundaknya. Kita ditebus melalui darahnya, melalui pengorbanan nyawanya Yesus sendiri, sehingga status kita yang dulunya orang berdosa sekarang menjadi orang kudus. Orang kudus di sini bukan berarti penduduknya kota Kudus, ya,
tetapi orang yang dikuduskan, disucikan karena sudah dibeli oleh darah Yesus. Kalau kita dulu adalah tawanan dosa, dosa menjadi tuan kita yang lama, namun setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita dilepaskan dari perbudakan. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita dikatakan kita sudah memiliki Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menjadi hamba Allah. Nah, setelah kita dibebaskan dari dosa, apa yang harus kita lakukan? Dalam Galatia 5 tadi ayat yang ke-1 bagian B dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan pertahankan kebebasanmu, pertahankan kemerdekaanmu. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diperhamba. Saudara, karena status kita itu sudah baru menjadi hamba Allah, maka itu berarti kita itu dimiliki oleh Allah. Dan kita, hidup kita ini memiliki bos yang baru, yaitu Allah sendiri yang menjadi Tuhan kita. Itu sebabnya kita harus menyerahkan diri sebagai hamba. Nah, kata hamba di sini memakai kata doulos. Doulos itu berarti budak, ya. Boleh ditampilkan budak seperti apa pada zaman itu sehingga kita bisa mendapatkan gambaran. Seorang budak berarti dia sudah menyerahkan diri kepada tuannya. Dia harus mau tidak mau, dia harus menyerahkan diri untuk dipakai untuk kepentingan tuannya tanpa memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Dia harus mau bekerja tanpa syarat, tanpa balasan, tanpa gaji. Tetapi ini ada pengertian yang lain. Hamba juga bisa berarti dia orang yang bisa mendapatkan penghormatan oleh tuannya ketika dia melakukan tugas dengan baik. Nah, hamba itu mengenakan kuk perhambaan. Nah, kuk di sini contohnya yaitu seperti sapi itu dikasih kuk, ya, supaya dia bisa berjalan bersama, nggak satu lari ke kanan, satu lari ke kiri, tapi bisa bersama-sama, kemudian membajak sawah, ya, berjalan bersama supaya bisa mengerjakan satu tugas yang berat. Nah, hamba juga diberi kuk, tujuannya supaya dia bisa ngangkat barang yang berat itu sama-sama, ya. Mereka tuh kadang disuruh bangun menara, ya, bawa batu yang berat, itu diberi kuk. Selain itu supaya hamba itu atau budak itu tidak lari kemana-mana, dia bisa dikendalikan oleh tuannya. Ya, saudara, inilah artinya kuk itu adalah ikatan yang mengikat kita. Nah, itu sebabnya ketika kita dilepaskan dari kuk perhambaan dosa, itu adalah kemerdekaan yang sangat mahal harganya. Itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar nilainya, yang harus kita hargai. Karena untuk menebus itu, Yesus harus mengorbankan nyawa, harus mencucurkan darah. Ya, saya senang dengan satu kalimat yang dikutip, ya, dari kata-kata ini. Grace is free, but not cheap. Ya. Grace itu bukan saya, ya, tapi anugerah itu free, gratis. Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu gratis, tetapi bukan murahan. Lalu kita pakai semau-maunya, kita salah gunakan. Artinya apa? Kita harus hargai kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dengan memberikan respon yang tepat. Respon yang tepat itu seperti apa? Ada harga yang harus dibayar, yaitu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah
yang sudah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita bisa memberikan diri kita secara utuh untuk menjadi hambanya Allah dengan sukarela, dengan sukacita, karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Tuhan nggak minta loh, tapi apa balas kita? Kita hanya bisa memberikan diri kita kepada Tuhan untuk menjadi hambanya. Banyak orang Kristen yang setelah mendapatkan kemerdekaannya, kebebasannya, dia jatuh ke dalam perhambaan yang lain lagi. Ya. Yang lain itu artinya bukan selalu yang berdosa, tapi kadang-kadang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, tetapi itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya mengapa Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia, Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tidak sampai jatuh di dalam perhambaan hukum Taurat. Ya, kalau saudara baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat selanjutnya, mereka itu membuat aturan-aturan sendiri. Ya, orang yang mau menjadi Kristen, orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi, tapi mau jadi Kristen, maka aturannya mereka harus disunat dulu. Ya. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi itu aturan yang dibuat oleh manusia, oleh orang Kristen Yahudi, supaya ya kelihatannya wah lebih hebat. Ya. Nah, seringkali orang-orang yang berjubah agama, yang pakai baju putih-putih, itu yang seringkali buat aturan-aturan, nambah-nambahi aturan supaya kelihatan lebih suci. Itu sebabnya Paulus menegur mereka. Kalau saudara baca dalam Galatia 3 ayat 3 mengatakan, mengapa kalian begitu bodoh? Mengapa kalian sudah memulai dengan roh, tetapi mengakhiri dengan daging? Memulai dengan roh itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai tinggi, tetapi mengakhiri dengan daging itu sesuatu hal yang hina, hal yang kotor, hal yang najis, nggak pantas. Kenapa kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang tidak pantas? Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Jangan sampai kita pun secara tanpa sadar kita sudah diperhamba oleh dosa atau oleh hal-hal yang lain selain Kristus. Ada orang Kristen yang diperhamba oleh ketakutan. Apalagi sekarang zamannya virus corona. Aduh, pokoknya parno, ya. Sedikit-sedikit semprot desinfektan, sedikit-sedikit cuci tangan pakai hand sanitizer, ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kalau beli makanan dari luar, makanan itu harus disemprot dulu, kemudian dicuci lagi, dimasak lagi. Wah, ya ngapain beli ya, masak aja sendiri. Nah, saudara, bahkan ada orang yang sampai tidur pun maskernya nggak dilepas, saking takutnya. Orang-orang semacam itu, dia tidak mati karena corona, tapi karena ketakutannya sendiri. Ada orang yang diperhamba dengan kekhawatiran, dia super khawatir dengan masa depannya. Bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang ngurusi anak-anakku? Bagaimana nanti kalau di PHK? Keluargaku makan apa? Nah, saking khawatirnya sampai dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak. Ya, makan khawatirnya sendiri. Sehingga bahkan ada yang diperhamba oleh masalah hatinya sendiri. Hati yang dipenuhi dengan iri, hati yang dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan keinginan untuk balas dendam. Saudara, orang yang hatinya terluka, dia akan cenderung melukai orang lain. Karena dia tidak mau sakit sendirian, dia lukai orang lain supaya banyak temannya. Sama kan? Orang yang kena virus AIDS,
Seringkali ketika dia tahu bahwa dirinya sudah kena AIDS atau corona, dia sengaja menularkan pada yang lain supaya banyak bolonya. Nah saudara, demikian juga halnya dengan dosa. Seringkali tanpa sadar kita sudah diperhamba oleh dosa. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan harga yang mahal itu dikotori oleh hawa nafsu dan keinginan kita yang berdosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus pertahankan kemerdekaan kita dengan cara yang benar, dengan cara yang bertanggung jawab, dengan penuh perjuangan. Karena lawan kita itu lawan yang gak kelihatan, saudara. Seperti virus corona, gak kelihatan, tetapi ada. Nah, siapa sebenarnya musuh kita itu? 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Begitu ada akses untuk masuk, dia akan masuk dan menyerang dan memangsa orang tersebut. Hati-hati. Oleh sebab itu Paulus wanti-wanti kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan, pertahankan kebebasanmu. Kamu sudah dimerdekakan secara gratis oleh Tuhan. Statusmu sudah menjadi orang kudus. Jangan lagi dikotori. Saudara, bukan berarti ketika kita sudah menjadi orang yang baru, manusia baru secara statusnya orang kudus, lalu kita tidak bisa berbuat dosa lagi, saudara. Ingat, kita tidak kebal terhadap dosa. Kita tidak imun terhadap dosa. Kemerdekaan itu harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan. Dengan cara kita harus mau mengorbankan ego kita yang berdosa. Tetapi itu tidak cukup dengan kemauan kita sendiri. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Harus ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus, sehingga semuanya itu menghasilkan sebuah kemerdekaan yang sejati. Setelah kita merdeka, bukan berarti tugas kita selesai. Belum. Ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Selain kita harus mempertahankan kemerdekaan kita, kemerdekaan itu juga harus kita isi dengan hal-hal yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Kenapa kita isi dengan hal yang berguna bagi Tuhan? Karena Tuhan yang sudah membebaskan kita. Bagi sesama, karena itu perintah Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16-17 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menutupi kejahatanmu, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan gunakan kemerdekaan untuk menutupi perbuatan kita yang berdosa. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita itu menjadi hambanya Kristus. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita pun harus mau memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan orang lain. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa memerdekakan diri kita sendiri? Nah, ada satu kutipan yang mengatakan, mengampuni itu seperti halnya membebaskan seorang tahanan dan menyadari bahwa tahanan itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni, kita membebaskan diri kita dari tahanan dosa. Kita membebaskan diri kita dari semua keterikatan-keterikatan. Hidup yang gak bebas, mau pergi kemana saja takut, khawatir, jangan-jangan nanti saya di sana ketemu sama musuh saya. Hidupnya jadi terkungkung,
oleh tembok penjara yang dibangunnya sendiri. Dia tidak bisa mengampuni orang lain. Manfaat daripada mengampuni itu sebetulnya bukan untuk orang lain, tapi lebih kepada diri kita sendiri. Dengan mengampuni orang lain, maka hidup kita ini akan lebih bebas, lebih bahagia. Kita tidak lagi merasa terpenjara, terikat, tapi kita bisa lebih lega, lebih plong kemana saja kita pergi. Ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Nah, setelah kita bisa memerdekakan diri kita sendiri, maka kita pun bisa memerdekakan orang lain. Ini sebagai dampaknya, sebagai dampak kemerdekaan yang telah kita alami. Ketika kita bisa mengampuni diri kita sendiri, ketika kita bisa mengampuni orang lain, maka orang akan melihat hidup kita lebih baik, lebih positif, dan itu memberikan dampak yang luar biasa pada orang lain. Sehingga orang lain pun akan berubah ketika melihat perubahan dalam hidup kita. Jadilah hamba yang merdeka, supaya kita bisa memerdekakan orang lain. Katakan kepada saudara di samping kanan kiri saudara, merdeka untuk memerdekakan. Katakan, merdeka untuk memerdekakan. Minta pertolongan Roh Kudus agar kita mampu menjalankan perintah Tuhan ini. Biarlah Roh Allah yang hidup itu saat ini memenuhi hidup kami, memulihkan hati kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh mendapatkan kebebasan. Kami bukan lagi tawanan-tawanan dosa, tetapi kami menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan kami bisa memerdekakan diri kami sendiri. Kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga bisa memerdekakan orang lain melalui cara hidup kami. Mari Roh Kudus, penuhi dan pimpin hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita teduhkan hati kita, dan biarlah Allah yang penuh dengan rahmat itu akan memenuhi hidupmu dengan kasih karunia-Nya. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Allah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.